Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 6 Februari tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Paulus Miki, imam dan kawan-kawan martir. Paulus Miki lahir di Jepang sekitar tahun 1565. Ia masuk Serikat Yesus dan mewartakan Injil di tanah airnya dengan hasil baik dengan kemampuan berkhotbahnya yang luar biasa. Akan tetapi, sekitar tahun 1597, ketika muncul penganiayaan terhadap orang Katolik, Paulus bersama sekitar 20 orang martir pribumi dan 6 misionaris dari Ordo Santo Fransiskus ditangkap dan disiksa. Penyiksaan atas mereka sungguh kejam. Telinga mereka disayat, tubuh mereka disesah hingga memar dan berdarah. Setelah itu mereka diantar berkeliling kota untuk dipertontonkan kepada seluruh rakyat. Kepada penguasa yang menyiksa mereka, Paulus menulis sepucuk surat yang menceritakan tentang kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada mereka walaupun mereka telah disiksa dengan berbagai cara. Karena keteguhan iman yang mereka miliki, mereka pun disalib di sebuah bukit di pinggir kota Nagasaki. Dari atas salibnya, Paulus Miki terus berkhotbah guna meneguhkan iman kawan-kawannya. Paulus Miki dan teman-temannya telah setia kepada Kristus dan bertekun dalam imannya hingga akhir. Semoga kita pun dapat mengikuti Kristus dengan tetap setia dan berpegang teguh pada iman yang telah kita terima. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, bab 8, ayat 22 sampai 23, dilanjutkan dengan ayat 27 sampai 30. Pada hari pentahbisan rumah Allah, Raja Salomo berdiri di depan mesbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ia menadahkan tangannya ke langit lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Benarkah Allah hendak diam di atas bumi, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, apalagi rumah yang kudirikan ini? Karena itu berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini.
Kiranya siang malam matamu terbuka terhadap rumah ini, terhadap tempat yang tentangnya kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Dengarkanlah dari tempat kediaman-Mu di surga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bijaksana menyikapi hukum.
Hati yang tulus melahirkan kebaikan, tetapi hati yang penuh akal bulus melahirkan kejahatan. Bukankah dunia kita marak oleh kejahatan ketika hukum semarak dipermainkan dan ketulusan berarak dipinggirkan? Jelasnya, kita mengalami apa yang disebut pendangkalan makna ketika kita juga hidup dan beriman dalam suatu kesadaran palsu karena iman kita terpisah dari hidup harian dan nurani. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini mengisahkan Yesus diperhadapkan dengan persoalan adat istiadat nenek moyang seperti membasuh tangan sebelum makan, mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga. Adat istiadat itu dibuat oleh manusia yang oleh para elit Yahudi seolah-olah hukum dari Tuhan. Membasuh tangan menjadi hukum wajib yang harus dilakukan. Melalaikan itu sudah dianggap najis dan berdosa. Kaum Farisi menjadi sangat skrapel jika melihat orang lain tidak mentaati hukum. Kaum Farisi melihat murid-murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Mereka gusar dan gelisah, ada pelanggaran terhadap adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka skrapel dengan memprotes kepada Yesus. Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis? Kaum Farisi telah menekankan adat istiadat. Lalu dengan itu mereka berhak menilai dan mengadili orang. Adat lalu dijadikan alat untuk mengucilkan orang, menghukum orang. Sementara ada hukum yang lebih utama justru diabaikan. Saudaraku terkasih, Yesus mengkritik mereka. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Adat istiadat boleh dilakukan, tetapi jangan menghapuskan perintah yang utama. Adat jangan dimutlakan sehingga mengganggu relasi dengan sesama dan Tuhan. Apalagi meminjam sabda Tuhan untuk mengadili sesama. Yesus menghendaki supaya bukan adat istiadat yang diutamakan, melainkan perintah Allah yang harus diprioritaskan. Yesus mengambil contoh dari hal menghormati orang tua. Kalau harta yang sebenarnya untuk memelihara orang tua yang sudah jompo dihabiskan untuk persembahan, sehingga dipakai sebagai alasan untuk tidak lagi bertanggung jawab atas pemeliharaan orang tua, bagi Yesus itu sudah mengabaikan perintah Allah. Ini yang harus diperangi. Disinilah Yesus mengajak kita untuk selalu menjadi orang yang bijaksana dalam menyikapi hukum, adat istiadat dan juga hidup keagamaan, sehingga bisa memelihara kebaikan atau bonum dan menanggalkan kejahatan atau malum secara mendalam dan bukan hanya permukaan, secara total dan bukan hanya dangkal atau menurut ukuran ritual belaka. Ya, Yesus mengajak kita menjadi orang yang mendekat sepenuh hati padanya, bukan munafik atau mendekat penuh basa-basi padanya, yang seperti kuburan, yaitu yang luarnya putih, tetapi dalamnya busuk,
penuh tulang belulang. Semoga demikian. Amin.